kalau tinggal di negara hukum harus paham hukum. Harus paham hukum, luar biasa. Bahasa gaulnya tuh hukum. Iya, melek hukum. Supaya nggak bikin ribut di tengah jalan. Kalau hak perdata masih aturan lain. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Natalia Francisca Aluna di podcast Santai Tapi Nendang. Luar biasa banget, hari ini saya nggak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh 3 narasumber hebat. Kita kenalan dulu nih, kira-kira siapa-siapa saja sih kakak-kakak cantik dan ganteng yang ada di samping saya hari ini. Silakan, dari kakak-kakak duluan. Kenalin, nama aku Fabia Aurelia Rukrona, biasa disapa Aldi Cantik. Wow, Aldi cantik ya, luar biasa. Dan kita Ica. Dan saya Baranati Lemeo, bisa dipanggil Alia. Halo semuanya, dan saya Krisandes Naikofi, biasa disapa dalam kesehariannya Irsan. Kak Irsan, oke, luar Unu. biasa. Oh, Iya, Unu Keva ya. Oke Kak, di sini sebelum kita masuk dalam topik pembahasan kita nih ini ya, mau nanya dulu nih kira-kira kakak ini sekarang kuliah kah, bekerja kah, atau sudah mau berumah tangga kah, atau bagaimana kah, bisa dijelaskan? Nah, kalau saya kebetulan saya pengangguran ya di rumah aja. Enggak bercanda. Statusnya dong Kak. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa di universitas Nusa Cendana Kupang. Aku dari Ekip Pendidikan Pancasila dari Keluarga Negara. Luar biasa, ini calon-calon penegak bangsa ya. Sama semua. Luar biasa Kakak Irsan dan teman-teman. Oke teman-teman, kita akan sama-sama membahas topik yang sangat santai tapi tetap nendang ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini mengenai salah satu kasus yang terjadi di Kota Kupang yang berkaitan dengan salah satu hukum perdata yang sudah berlaku selama ini ya teman-teman semua. Jadi di sini kita akan fokus kepada salah satu masalah yang berkaitan dengan sewa rumah. Kita tahu bahwa kalau ngomong mengenai hukum perdata itu kan itu jangkauannya luas, apalagi kan kakak-kakak semua ini kan sudah berkecimpung belajar di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pastinya di situ juga ngebahas hukumnya juga lumayan banyak ya. Dan di situ gimana sih sebenarnya perspektif dari kakak-kakak sebagai anak muda dalam memandang bagaimana kasus tersebut terjadi, dan kira-kira apa sih yang harus dilakukan sebagai kita anak muda dalam menyikapi apalagi kasus-kasus yang terjadi saat ini sangat marak. Dan kalau mau ngomong mengenai mengenai sewa rumah, sewa tanah tuh kalau di Kupang tuh kayaknya sensitif banget ya, bahkan sampai ada semacam persengketaan antara keluarga, saudara persaudara. Jadi kayaknya ini menarik untuk kita bahas. Nah di sini teman-teman, saya udah ditemani sama 3 narasumber kita, Kak Irsan, Kak Fabia dan juga Kak Alia. Dan di sini kita akan langsung aja. So let's go to segmen 1. Jadi di sini saya akan bertanya dulu nih ke Kak Irsan duluan ya, karena di sini Kak Irsan ganteng sendiri. Jadi kita harus tanya dulu nih ke Kak Irsan. Nah Kak Irsan, kalau kita lihat dari segi kehidupan sehari-hari nih Kak Irsan, biasanya kalau orang dengar hukum perdata tuh pasti langsung kayaknya minder gitu ya. Padahal itu kan kita tahu bahwa hukum perdata itu kan melekat mengenai hak dan kewajiban, dan itu pastinya kan melekatnya pada kehidupan sehari-hari kita. Nah kira-kira pengertiannya, pemahamannya sendiri dari Kak Irsan itu seperti apa sih mengenai hukum perdata itu sendiri? Iya, betul sekali Kak Nata. Tepat sekali sudah bertanya kepada kami pengertian atau konsep tentang hukum perdata itu. Kami kan berkecimpung di dunia pendidikan, tapi khususnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi ya sedikit-sedikit lah mempunyai topik yang sama atau pemahaman terkait dengan hukum gitu. Apalagi di semester-semester bawah kan ada dasarnya gitu. Jadi kebanyakan orang itu seringkali mereka membayangin kalau hukum itu ribet, penuh pasal, dan harus punya kacamata tebal untuk memahami hukum itu. Padahal sebenarnya hukum itu sangat sederhana. Apalagi kalau membahas terkait dengan hukum perdata,
itu adalah hubungan kita dalam keseharian, yaitu perjanjian seperti ada hubungan jual beli. Ketika kita kuliah, kita sewa kontrakan atau kos di sekitar kampus, ada juga seperti jual beli motor bekas di marketplace, Facebook gitu atau TikTok dan sebagainya. Ada juga utang piutang bersama rekan teman yang kadang bikin hubungan jadi jadi ada sepertinya sesuatu sekali. Ya, dan hal yang paling sensitif di Kota Kupang yaitu soal warisan. Hubungan untuk membagi harta warisan seperti tanah, rumah dan sebagainya. Bahkan banyak sekitar kakak dan adik ya, Iya. anak gitu, warisan. Sampai ada pertumpahan darah lah begitu. Iya, jadi ngawas pembicaraan dari Kakak Irsan tadi yang mengatakan bahwa kalau ngomong soal hukum perdata itu banyak orang yang merasa bahwa itu sebenarnya ribet banget, apalagi berkaitan sama individu antar individu, dan itu juga pastinya kalau ngomongin perdata tuh pasti kan ada semacam, kalau misalnya ada sebuah kasus yang terjadi, otomatis itu pasti akan melibatkan yang namanya ganti rugi kalau misalnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti itu ya. Nah, kira-kira tanggapan Kak Irsan sendiri bagaimana kalau sampai orang tuh menganggap bahwa hukum perdata yang seharusnya mereka juga harus pahami sebagai dasar dalam menjalani kehidupan karena mereka yang kehidupan, tapi justru malah dianggap ribet, itu bagaimana sih seharusnya kita mengubah pola pikir itu dalam masyarakat? Menurut Kak Irsan itu bagaimana? Kalau menurut saya ya, itu sih sebenarnya mereka kurang memahami tujuan sama dari hubungan atau hukum perdata itu. Ketika ada perjanjian seperti sewa menyewa, jual beli, ada juga mereka kurang memahami bahwa hukum perdata itu adalah solusi penyelesaian masalah selain hukum pidana, supaya ketika seseorang yang merasa rugi dan mau untuk mendapatkan kembali kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, maka jalan utamanya yaitu harus berfokus pada hukum perdata dulu nih. Kan hukum perdata itu kan untuk mengembalikan kerugian kita. Kalau kita langsung pada hukum pidana, otomatis kerugian yang ditimbulkan dan kita ingin mendapatkan kembali kerugian itu otomatis tidak bisa, karena hukum pidana kan ya untuk menindaklanjuti hukum atau kesalahan, kejahatan. Jadi otomatis putusannya pasti hukuman penjara. Kalau untuk denda sih kayaknya tidak akan dapat deh. Jadi harus fokus pada hukum perdata dulu. Oke, berarti kita harus lebih fokus dulu ya, karena kalau ngomong soal pidana kayaknya rugi sih kalau misalnya ada salah satu kasus yang terjadi dari situ menimbulkan kerugian, sedangkan kita tidak menggugatnya secara perdata, tapi kita malah menggugatnya mungkin secara pidananya duluan. Dan ternyata di sini dari yang tadi penjelasan Kak Irsan ini saya bisa tangkap bahwa ternyata hukum perdata itu sendiri seperti semacam aturan main antara individu per individu dalam menjalani kehidupan sehat, dimana kalau misalnya contohnya nih saya ada masalah sama Kak Irsan mengenai sewa rumah, kan di sini topik kita masalah sewa rumah nih. Kalau misalnya seperti Kak Irsan mau menyewakan rumah kepada saya, terus kalau misalnya ada kerugian, istilahnya di awal kita udah sepakat nih bahwa rumah kondisinya seperti ini seperti itu, tapi pada saat udah tekan kontrak dan pada saat udah lihat kondisi fisiknya malah tidak sesuai, apakah itu bisa jadi salah satu acuan untuk kita menerapkan aturan-aturan pada hukum perdata untuk menggugat orang yang melakukan hal tersebut kepada kita? Itu bisa kan? Iya bisa, itu sangat bisa, dan itu biar semuanya dapat berjalan aman dan damai. Karena kalau penyelesaian kalau hukum pidata itu perdata biasanya ada untuk penggantian rugi, tetapi kalau kita dengan pikiran kita hanya memikirkan hari ini dan tidak memikirkan hari-hari esok, otomatis hanya ada dua jawaban yang dapat kita dapat di hasil akhirnya. Yang pertama mungkin akan lebih susah lagi dan untuk biayanya lebih mahal lagi. Dan solusi yang harus kita ambil yaitu hukum perdata, karena di situ dia memiliki tujuan yang sangat jelas. Di sini yang saya pahami dan yang saya ketahui ada tiga tujuan. Ya, yang pertama itu tujuan hukum perdata itu untuk memberikan kepastian hukum, biar hubungan antar orang itu jelas. Kita jadi tahu apa yang boleh dan apa yang seharusnya tidak boleh.
Jadi kalau tadi sempat disinggung oleh Kanata kalau kita taken kontrak, ketika kita taken kontrak 1 tahun ya otomatis harus 1 tahun. Tidak bisa ketika kita menempati rumah itu 1 minggu atau 2 minggu si pemilik datang dan bilang kita harus keluar. Otomatis kan itu kan sudah melanggar tujuan dari hukum perdata itu. Karena kan taken kontraknya kan 1 tahun, jadi tidak bisa lah kalau langsung 1-2 minggu datang dan menyuruh si penghuni untuk keluar. Yang kedua itu untuk keadilan. Setiap orang kalau ada masalah pasti harus mendapatkan keadilan. Dan yang terakhir itu biar semua orang mendapatkan ketertiban di kompleks atau perumahannya, mendapatkan ketertiban biar hasil akhir dari masalah itu tidak hanya ada perselisihan atau percecokan sampai melibatkan fisik, tetapi juga ada juga penyelesaian baik seperti ganti rugi dan sebagainya. Tapi aku tambahin ya. Kalau memang sengketanya udah sampai lumayan fisik itu bisa kena pasal berlapis sih. Bukan hanya ke perdata aja tapi ya tentu sampai ke pidana. Jadi teman-teman kalau mau dapat ganti rugi ya tentunya perdata. Tapi kalau dalam sengketa itu udah dapat kekerasan tentunya ya masuk pidana juga sih. Jadi bisa pasal berlapis buat si pelaku. Oke, berarti dari yang udah dijelasin oleh Kak Irsan dan juga ditambahin oleh Kak Flavia, berarti di sini ada untuk tujuannya sendiri itu ada 3 ya yang sudah tadi Kak Irsan juga katakan, mengenai kepastian hukum, keadilan dan juga mengenai ketertiban. Berarti ini udah jadi poin-poin penting yang seharusnya kita bisa pahami ya dalam memahami akan apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami sebuah kasus. Karena jujur teman-teman di sini memahami hukum tuh sebenarnya luas banget ya. Kalau mau ngomong hukum tuh nggak hanya sebatas hukum perdata doang, karena di sini ada banyak sekali acuan-acuan atau dasar-dasar yang harus dijadikan sebagai tonggak seperti itu ya untuk kita nggak hanya emang kalau misalnya kita punya mengalami kasus atau masalah pasti kalau udah masuk sampai ranah hukum itu kan memang kita punya didampingi oleh entah nanti kuasa hukum atau orang-orang yang lebih paham dalam bidangnya. Tapi di sini kita juga sebenarnya penting juga buat sebagai orang awam kita juga harus penting untuk memahami minimal dasarnya dulu deh, dasarnya dulu biar kita juga nggak ngikut-ngikut doang gitu. Kalau misalnya dibawa ke sini ya kita ngikut. Padahal sebenarnya kita sebagai apalagi anak muda nih, kita sebagai penerus bangsa tuh juga harus punya mindset yang bisa berpikir tidak hanya dari satu sisi masalah, tapi juga dari berbagai sisi. Seperti yang tadi Kakak Cece juga bilang bahwa kalau dalam masalahnya sendiri saja itu tidak hanya bisa dijerat secara perdata mengenai ganti rugi, tapi kalau memungkinkan adanya kekerasan atau hal-hal yang berbau fisik bisa terkena pasal berlapis. Nah, Kakak Cece karena udah nyinggung mengenai pidana dan perdata itu sendiri, kira-kira kalau menurut Kakak Cece sendiri, apakah memungkinkan untuk adanya penggabungan perkara seperti itu, seperti adanya kasus yang melibatkan antara hukum perdata dan juga hukum pidana? Nah, itu apakah bisa sekalinya di kasus, maksudnya sekalinya diselesaikan bisa diajukan gugatan secara bersamaan antara pidana dan perdata? Tentunya bisa. Kalau dalam sengketa contohnya ya, contoh itu mungkin ada kecelakaan nih. Iya. Ada kecelakaan mungkin korbannya meninggal. Nah, ada tuntutan dari keluarga si korbannya akan kena pasal berlapis itu Kak. Itu ada perdata karena ganti rugi, mungkin ada kendaraan yang rusak. Nah, sekarang kan korbannya meninggal nih Kak. Jadi tentunya akan dipidana. Itu pasti kena pasal berlapis. Jadi, iya, jadi bisa dilakukan bersamaan. Oke, berarti bisa ya kita maksudnya dalam satu perkara bisa digabungkan antara hukum pidana dan perdata. Itu bersamaan ya, setidaknya kita paham ya dasar-dasarnya gitu. Betul sekali. Pentingnya memahami setidaknya dasar dulu. Iya, karena hukum kan selalu berdampingan dengan kehidupan. Iya, apalagi kita hidup di era yang semakin berkembang. Karena saya kan katanya hukum itu berkembang mengikuti tren zaman ya. Jadi ya kan apa? Iya, kalau misalnya kita sendiri sebagai anak muda tidak memahami
bagaimana kita mau maju gitu kan, mengenai masalah itu kita juga bisa Kita paham negara hukum ya, jadi buat anak-anak muda pasti harus paham lah minimal dasar-dasar itu sangat penting. Iya, betul Karena sekali. kita itu negara-negara hukum, apalagi hukum Indonesia itu kan pluralistik ya, Iya. beragam banget gitu, bukan hanya perdata, ada hukum adat, hukum pidana, jadi Betul ya sekali. untuk perdata ya minimal dasar-dasarnya kita harus paham. Harus paham ya teman-teman. Jadi kalau khusus perdata jangan dibawa dulu ke pidana, kecuali ada kekerasan fisik baru ke pidana. Oke, Gitu, teman-teman. berarti di sini tidak boleh salah menembak peluru Iya, ya. Jadi betul. harus pas, benar-benar Harus pas gitu. pas. Kalau misalnya kita punya kasus yang berkaitan sama pidana, jangan langsung kita gugatnya ke perdata Iya. gitu. Memang bisa sih ada penggabungan, tapi kita sesuaikan juga dengan kasus yang terjadi. Atau bagaimana? Tidak sesuai, tidak semena-mena keinginan kita saja seperti itu ya teman-teman. Nah itu berarti penting juga nih kita bahas hukum, bukan hanya anak hukum aja loh yang bahas hukum. Kita semua bisa bahas hukum. Intinya kita tidak melenceng jauh dari aturan dasarnya itu. Kalau tinggal di negara hukum harus paham hukum. Harus paham hukum luar biasa. Bahasa gaulnya tuh melek hukum. Iya, Melek hukum. Oke, ini udah dapat. Apalagi buat kakak yang udah 18 tahun ke atas. Iya, udah betul cakep banget. hukum nih. Banget tuh. Iya, jadi Tuh, harus harus paham melek hukum. biar bisa jelasin ke adik-adiknya nanti Luar gitu. biasa. Ini udah dapat satu caption baru yang nonton bisa pakai caption melek hukum. Kalau tinggal di negara hukum harus melek hukum. Oke, luar biasa. Ini pembahasannya semakin Memanas. kesini semakin kesana ya. Oke, jadi di sini kita bakalan lanjut ngebahas nih lebih dalam lagi kan. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Irsan dan juga Kakak Claudia, Kakak Alia. Nah di sini saya mau bertanya lebih dalam lagi nih, kalau menurut Kakak Claudia sendiri. Di sini kan tidak mungkin dia berjalan tanpa sumber ya. Hukum itu sendiri pasti ada sumber hukumnya yang jadi patokan di dalam kita mengambil sebuah keputusan ataupun hakim mengambil sebuah keputusan, dan juga dalam satu kasus perkara pidata ya, maaf perdata. Nah di situ pasti ada sumber hukumnya sendiri. Kira-kira Kak Cece bisa beritahukan kepada kita apa saja sumber hukum yang menjadi acuan? Nah gini Kak, jadi sumber hukum perdata itu ada 5. Yang pertama itu ada KUH Perdata, yang pertama. Yang kedua itu ada undang-undang lain. Nanti aku jelasin ya. Yang ketiga itu ada kebiasaan. Nah dari kebiasaan, keempat itu dari jurisprudensi. Yang kelima itu ada doktrin. Nah aku bakal jelasin satu-satu teman-teman. Boleh. Jadi yang pertama itu KUH Perdata. Nah misalnya nih, Kanata. Ini kita punya kontrak ya, sewa rumahnya saya itu 2 tahun misalnya. Nah, pasal-pasal dalam KUH Perdata itu tuh bakal jadi pijakan. Jadi pijakan dalam artiannya itu gini, mulai dari hak penyewa. Tentunya kan hak penyewa sementara diserahkan ke Kanata, karena kan dalam waktu 2 tahun nih. Terus kewajiban bayar, mungkin per bulannya Nata bayar sewanya berapa gitu ke pemilik saya. Terus sampai soal rusaknya bangunan gitu, itu pasal-pasal dalam KUH Perdata itu menjadi pijakan dalam hal tersebut gitu. Yang dimengerti teman-teman. Iya. Nah kedua ini undang-undang lain. Jadi contohnya aturan agraria atau perumahan. Jadi kalau rumahnya ternyata di zona usaha bisa kena aturan tambahan. Atau kalau uang muka ditahan sepihak, prinsip perlindungan konsumen itu bisa ikut bicara. Nah, contoh yang lebih sederhana nih, misalnya penyewa Kanata nih buka warung kopi di rumah sewa Rumah sewa yang tadi itu, ya, yang buka warung kopi nih, buka kafe misalnya atau warung lah gitu yang paling kecil. Tiba-tiba saya sebagai pemilik nih minta tutup tanpa alasan. Nah, betul alasan bisa timbulnya masalah tentunya, sengketa lah. Nah, undang-undang lain itu dapat melindungi penyewa, Kanata sebagai penyewa kalau sudah punya izin usaha dan perjanjian awal. Itu undang-undang lain gitu. Jadi ya itu. Nah, ketiga itu ada kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang paling terasa itu Pak. Nah, Kupang sekarang ini
banyak urusan diselesaikan pakai kepercayaan yang udah biasa dilakukan itu. Dan berat sekali itu. Bisa Terus perlu bahan darah. terus perlu tanda tangan sudah cukup percaya sehari beta. Terus perlu tanda Oh, tangan. itu sih bahaya. Bahaya, Jadi betul. istilahnya sudah tidak ada hitam di atas putih, tapi hanya Iya. mengandalkan Kepercayaan kepercayaan saja. Karena ya Iya. hubungan emosional kayak saya mungkin sama Irsan punya hubungan pertemanan kan. Ya sudah sebagai kepercayaan pertemanan saya itu jadi sudah perlu tanda tangan, sudah perlu ada hitam di atas putih. Nah, Tidak itu Sangat awal baik. mula munculnya permasalahan itu guys. Itu yang kebiasaan. Nah, yang keempat itu jurisprudensi. Nah, itu kumpulan putusan hakim di kasus sebelumnya. Jadi gini Kak, ibarat cerita yang pernah terjadi dulu, mungkin di kasus yang pernah terjadi dulu. Kalau kasus A pernah diputus dan kasus B itu mirip. Gimana ya contohnya? Misalnya mungkin di kasus dulu Nata pencuri, sorry ya ini contoh ya. Nata curi ayam, gitu. Curi ayam. Terus di kasus yang sekarang mungkin si Irsan nyuri ini, cuma bedanya di barang doang dan lain-lain. Nanti iya, jurisprudensi itu menjadi patokan. Jadi kasusnya A itu nanti putusan hakimnya ke kasus A itu hampir sama dengan putusan hakim ke kasus B. Jadi dijadikan acuan gitu ya. gitu. Walaupun mungkin pada kasus A nyurinya barang ini, tapi kan ya kata kuncinya sama-sama nyuri, cuma bedanya barang doang. Berarti keputusan hakim yang di kasus pertama itu menjadi acuan untuk pengambilan keputusan di kasus-kasus selanjutnya. Tapi Kak, sekarang itu banyak yang merasa gak adil. Ya. Karena kan gimana ya, mungkin tergantung kasus ya. Tapi putusan-putusan hakim itu banyak yang menurut korban itu merasa gak adil. Makanya korban dan banyak masyarakat sekarang itu gak percaya hukum, gak percaya akan lembaga-lembaga hukum lah, seperti hakim dan lain-lain, karena mereka merasa gak adil. Karena memang hukum di Indonesia itu mementingkan kepastian ya, Iya sih. kepastian hukum. Gitu. Jadi kebanyakan dari kasus-kasus mungkin orang-orang yang belum paham akan hukum itu merasa gak adil, tapi ya itu yang terjadi teman-teman. Jadi ya kita ikuti saja hukum yang ada di Indonesia. Terus yang kelima itu doktrin. Nah, dari pendapat para ahli itu kayak tempat bertanya ketika pasal itu belum jelas. Ketika pasal belum jelas itu jadi tempat bertanya gitu. Kadang hakim juga melihat argumen para pakar untuk menafsirkan gitu, menafsirkan hukum. Jadi doktrin itu kayak minta pendapat. Contohnya Pendapat para ahli gitu ya gini, contohnya di kampus nih. Saya minta pendapat ke senior saya, kakak tingkat saya gitu. Jadi ketika pasal belum jelas, maka hakim itu melihat argumen para pakar untuk menafsirkan gitu kasus-kasus tersebut ketika pasal belum jelas. Jadi itu berkaitan dengan doktrin itu sendiri. Itu Oh, yang ya. belum jelas, masih abu-abu ya. Ternyata abu-abu gitu ya. Ternyata hukum juga ada yang masih ini ya, Ya. masih dalam ambang-ambang ya. Abstrak gitu ya. Abstrak, oh iya betul. Kenapa tadi saya cukup menarik dengar pernyataan dari Kakak Cece bahwa ternyata masyarakat ini juga ada yang merasa belum adil ya, Iya. apalagi dalam pengambilan keputusan. Iya, penegakan hukum. Karena ini saya sering dengar banyak pernyataan yang bilang bahwa hukum itu adil bagi yang menang tapi tidak adil bagi yang kalah. Itu tuh sebenarnya bagaimana sih pemahaman kakak-kakak mendengar pernyataan itu? Sebagai anak muda pasti kalau dengar adil untuk yang menang sedangkan tidak adil untuk yang kalah, itu bagaimana kita menafsir ya pernyataan itu kalau menurut kakak sendiri? Kalau menurut saya sih kan kembali lagi tadi kan dia udah bilang kalau hukum di Indonesia itu kan dia memastikan kepastian hukum, dia tidak peduli apakah adil atau tidak. Sama halnya seperti kita mengikuti perlombaan, otomatis ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi yang menang pasti bahagia, tapi yang kalah pasti akan merasa kurang hati, pasti ada embel-embel di belakangnya. Jadi kembali lagi hukum di Indonesia untuk kepastian hukum bukan keadilannya. Ini aku contohin ya, hukum Indonesia tuh kayak gini. Ibaratkan
ayah, anak pertama sama anak kedua. Mereka mau nonton bola nih. Nah, karena lapangan itu kan ada pembatas tembok nih, tembok tinggi misalnya gitu. Jadi mungkin ini perbedaan tinggi ya, tinggi badan. Si ayah tingginya 180, cukup tinggi ya, Iya. 80. Itu nilai dia biar teman-teman lebih paham. Iya, gitu. iya. Jadi dikasih gambaran lebih sederhana. Gimana ya kamu bahkan jari? Nah kayak gini deh, gitu jari nih. Ini si ayah, ini anak pertama, ini anak ketiga. Nah tuh di Indonesia tuh kalau kita punya 3 kotak untuk ayah, anak berdua ini berdiri di atas untuk bisa nonton nih pertandingan bola. Nah kan ada tembok tinggi nih kan. Si ayah ini 180, misalnya tinggi tembok itu 160 deh. Kan ini ayah 180. Otomatis lebih tinggi. Ya, dari bisa tembok. nonton dong, karena kan tinggi itu 60 nih. Bisa nonton tanpa perlunya Bantuan, ya. gitu. Anak yang kedua tingginya 170 misalnya. Masih bisa. Bisa, karena kan temboknya 160. 160. Si anak ini yang terakhir Kanata, dia mungkin tingginya 150. Jadi otomatis kehalang dong. Kehalang dong, nggak bisa Ya, nonton artinya. Ya, nah hukum di Indonesia intinya dia udah kasih bantuan ke ayah, udah kasih satu kotak ke ayah, satu kotak ke anak yang pertama, satu kotak ke anak yang bungsu. Nggak peduli lagi. Tapi yang mereka nggak lihat mana yang lebih membutuhkan nih. Si anak bungsu ini harusnya kan bisa dikasih tuh 3 kotaknya, biar anak bungsu bisa sama-sama nonton sudah. Tapi hukum di Indonesia itu hanya udah intinya adil. Saya udah kasih ke ayah satu, udah kasih satu ke anak yang pertama, kasih satu ke anak yang bungsu gitu. Jadi hukumnya memang intinya udah dikasih aja nih keadilan buat ketiganya tanpa mereka melihat nih mana yang mereka Lebih butuhkan, mana membutuhkan. yang merasa dirugikan sekali. Gitu. Oke, berarti di sini konsepnya adalah sama rata ya. Iya. Entah kamu butuh atau tidak, Iya. intinya sudah diberikan sama rata. Iya. Satu orang satu. Sesuai Gitu, porsinya ya. masing-masing. Wow, sangat menarik ya teman-teman. Ternyata kalau kita bahas menggunakan pemahaman secara sederhana, bisa gampang dimengerti bahwa pada dasarnya intinya kamu udah dapat berarti ya udah cukup sampai di situ. Bagaimana kamu mau menggunakannya untuk mendapatkan hasilnya seperti apa itu sudah tidak dipikirkan lagi. Tapi Iya, intinya pasti. kamu udah pasti mendapatkan keadilan. Tapi bagaimana siapa yang membutuhkannya itu yang masih jadi persoalan. Makanya kenapa sampai masih ada masyarakat yang pada saat menjalankan menerima kasus ya, tapi masih merasa ketidakadilan di situ. Oke, nah tadi udah dibahas mengenai sumber-sumbernya dari Kakak Cece, luar biasa. Dan tadi juga sempat dibahas mengenai kebiasaan nih Kak Cece. Mengenai kebiasaan itu sendiri, ternyata sampai sekarang masyarakat ini juga masih memegang teguh ya. Ini udah ngomong sedikit melenceng ke hukum adat juga ya, karena berkaitan dengan kebiasaan. Berarti itu udah menjadi Konvensi ya, istilah hukumnya. udah jadi patokan juga ternyata kebiasaan yang kira-kira ada nggak sih yang masih berlaku sampai sekarang tuh, kebiasaan apa yang memang masih berlaku dalam pengambilan sebuah keputusan, apakah dalam wilayah-wilayah tertentu mungkin? Banyak sekali sih, apalagi di daerah Nusa Tenggara Timur yang sangat kental. Contohnya di Flores atau di daratan timur seperti di Java atau Tambua, kan banyak sekali tuh kan ada tentang perjanjian-perjanjian ataupun aturan-aturan yang mengikat. Tetapi aturan itu hanya disampaikan oleh suatu adat secara lisan tanpa adanya aturan tertulis, tapi tetap diikuti karena sanksinya yaitu bukan sanksi pidana ataupun perdata, tetapi sanksi sosial. Kalau ada yang melanggar pasti akan dikucilkan dari masyarakat, dan otomatis setiap orang tidak akan mau hidup sendiri karena kan manusia membutuhkan survive. Jadi dia akan berpikir 2 kali lagi untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan secara lisan yang dikeluarkan oleh tua adat. Dan kalau ini kan kita bahas soal hukum ya, banyak perkara juga yang akhirnya bertentangan antara hukum perdata dan hukum adat gitu. Jadi ya kalau kita berbicara soal satu hukum perdata, maka pasti akan meluas ke hukum pidana, hukum adat. Jadi kalau kita udah paham soal satu hukum,
pasti kita juga bakal paham hukum-hukum yang lain teman-teman. Jadi Oke. belajar dasar-dasarnya dulu. Iya, jadi ternyata kebiasaan itu juga penting Iya. selalu sebagai salah satu sumber hukum, apalagi di masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat, kebiasaan yang sudah lebih dominan ya dibanding. Jadi kalau misalnya contoh ada seperti kasus-kasus semacam tanah, sewa rumah atau apa seperti itu, mereka tidak langsung mengirimnya ke kasus pidana perdata, tapi mereka masih menjadikan itu sebagai maksudnya mencari sumber yang bisa dijadikan acuan, yaitu kebiasaannya dulu yang digali dan dikelola. Oke. Kalau untuk Kakak Cece sendiri, biasa juga sering-sering saya dengar nih mengenai arti luasnya sendiri ataupun arti sempitnya, dalam artian bagaimana Kakak Cece ini memahami mengenai arti-artinya sendiri dari hukum perdata itu sendiri. Ini jawabannya singkat saja sih. Kalau arti sempit itu, kalau kita bicara soal hukum perdata, ya hanya KUH perdata, titik, udah. Sampai di situ aja, Iya. cuma sampai Iya, KUH perdata aja. kalau kita bicara soal arti sempit ya, kalau bicara soal KUH perdata ya sudah hanya KUH perdata, Stagnan titik ya, juga stagnan ada itu ya. aja. Tapi kalau arti luas, apa? Hukum perdata itu mencakup semua hubungan privat. Ya, Yang misalnya tadi keluarga, soal warisan, soal tanah, soal dagang, jual beli. Jadi termasuk sewa rumah yang kita bahas sekarang. Jadi itu arti luas. Jadi kalau kita bahas soal hukum perdata, kita bahas soal warisan, soal dagang, soal jual beli. Oke, jadi untuk arti startnya sendiri ya, kalau ngomong untuk hukum perdata berarti cuma berhentinya di KUH perdata Perdata ya. itu arti sempitnya. Oke, itu udah mencakup mengenai apa itu hukum perdata sendiri. Jadi orang tidak menggeneralisir berpikir bahwa kalau ngomong hukum perdata harus pikir ini, harus pikir itu. Udah, intinya udah tahu bahwa ada KUH perdata yang mengatur akan hukum perdata itu sendiri. Jadi nggak menggeneralisir pikiran kemana-mana. Kalau untuk arti luasnya itu banyak ya, seperti yang tadi Kak Cece udah bilang mengenai hukum keluarga, tanah, dagang, dan semua. Kita bahas sekarang ini tentang sewa rumah. Iya. Itu diatur dalam hukum perdata. Jadi kalau kita bahas soal hukum perdata ya jangan kita mainkan pidana gitu ya. Kalau perdata ya KUH perdata, titik udah titik. Titik ya. Tidak ada komanya. Oke, berarti itu udah termasuk membahas mengenai sumber-sumber dan juga arti luas dan juga arti sempit. Nah, sekarang teman-teman kita bakalan menggali lagi nih yang tadi Kakak Cece udah sampaikan mengenai arti luas dan arti sempit. Kalau ngomong mengenai arti sempitnya ya, berarti kita cuma stuck di itu tadi Kak. Nah, kita mau tanya dulu nih sama Kak Alia. Kalau dari perspektif Kak Alia sendiri, Kak Alia bisa sedikit ngejelasin buat kita mengenai KUH Perdata itu bagian mana yang dia mengatur tentang kasus kita yang mau dibahas ini, yaitu sewa rumah. Bisa Kak Alia bantu bagi-bagiin untuk teman-teman kita sendiri sini biar kita lebih paham lagi. Kira-kira aturan bagian mananya yang ngatur mengenai sewa menyewa. Silakan Kak Alia bisa di. Oke, karena Iya. jadi kalau mau ngomong tentang sewa berarti otomatis kita langsung tahu bahwa oh ini hukum perdata. Oke, betul sekali. Karena kan tadi udah dijelaskan Kak Insan kalau hukum perdata itu pasti mencakup tentang sewa menyewa. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa tentang sewa rumah. Nah, dalam KUH Perdata itu aturan soal rumah memang ada di buku 3 tentang perikatan. Dan itu tuh mulai dibahas di pasal 1548. Nah, sewa menyewa. Ya. Nah, dalam pasal itu sudah dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah perjanjian di mana pemilik memberikan rumah kepada penyewa. Ya. Nah, sewa rumah itu sebenarnya hubungan yang sangat sederhana, tapi supaya nggak bikin ribut di tengah jalan, KUH Perdata ngasih aturan mainnya. Ada aturannya itu. Ada aturan mainnya. Luar biasa. Dan aturan mainnya itu seperti ini. Ketika
pemilik rumah ini otomatis wajib menyerahkan rumah yang layak ditempati. Iya. Bukan hanya bangunan kosong saja. Jadi kayak jangan berharap bahwa penyewanya harus betul-betul harus mulai dari nol. Jadi otomatis ini pemiliknya harus memberikan rumah yang layak untuk Layak, tinggal. sesuai kesepakatan awal ya. Iya, Itu yang tadi saya sempat greget juga nih karena Iya. bertanya juga kalau misalnya di awal mereka sepakatnya bahwa rumahnya udah oke, on point siap Iya. ditempati. Tapi pada saat si pembelinya masuk ke rumah, loh ternyata kosong dan ternyata tidak sesuai sama kesepakatan awal. Itu juga bahaya Iya. banget. Ini bakalan dibahas Masalah nanti. yang sering terjadi. Contoh kasus ini bahaya ini. Oke lanjut kalian. Bahaya ini. Silakan. Dan juga Kalau ada pemilik kontraknya. rumah. Ya, ya. Silakan. Dan juga pemilik rumah juga harus menjaga rumah agar tetap dalam kondisi yang baik. Jadi kalau ada kerusakan, jadi kita sebagai pemilik kita juga harus tetap memperhatikan itu semua. Iya. Oh jadi tidak sekedar dia hanya menyerahkan Iya. kunci lalu lepas Iya. tangan gitu ya. Jadi kita juga sebagai Ketika pemilik ada rumah ketika ada Iya, kerusakan iya. itu dia harus bertanggung Iya, jawab. betul. Nah, itu pentingnya ada kontrak. Iya. Iya. Kan ada perjanjian di dalamnya, kontrak sewa, bayar dan lain-lain. Oke. Perusahaan bangunan. Mas, pembicaraan kita nih, maaf ya Alia saya potong. Tadi yang seperti kakak Alia sudah bilang bahwa sebagai pemilik rumah juga harus memastikan karena kita mau menghubung perdata nih, ada hak, ada kewajiban juga. Jadi kalau kamu mau menerima ke hak kamu juga harus memberikan kewajiban kamu dengan baik. Dengan kamu memberikan kondisi rumah yang sesuai dengan kesepakatan, maka kamu akan menerima benefit yaitu bayaran rumah tersebut. Tapi kasus juga sih kalau misalnya udah terima uang tapi kondisi rumahnya sendiri tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu juga. Nah, di sini kenapa juga tadi kita sempat bahas mengenai alat bukti ya. Kalau misalnya alat bukti ya itu tekan di atas kita di atas bukti. Itu penting banget ya. Biar kalau misalnya si pembeli rumah, penyewa atau pembeli rumah tersebut masuk dan melihat tidak sesuai, dia juga bisa nutup kan, itu udah masuk dalam KUH perdata karena dia udah membayar sesuai dengan kondisi rumah yang udah disepakati bersama. Ini pintunya ada, plafonnya utuh, tapi kalau giliran udah masuk dan tidak sesuai, bisa jadi kasus tuh. Itu pentingnya bukti fisik lah. Iya. Jadi kalau dari Kak Alia sendiri itu bagaimana? Ya, kalau dari saya, kayak misalnya contoh, kalau tadi kan kita omong tentang kerusakan. Jadi kita sebagai pemilik juga kita harus sebelum kita memberikan rumah itu kepada penyewa, jadi kita harus memperhatikan betul apakah rumah ini layak untuk diberikan atau tidak. Dan mau omong kewajiban tentang kita sebagai penyewa, kita juga harus memakai rumah itu dengan wajar, seolah-olah rumah itu milik kita sendiri. Ya, supaya hubungan antara pemilik dan ini penyewa tetap harmonis kan. Ya, contoh kalau saya sebagai yang memberi sewa ya, kalau dari awal perjanjian, contohnya meja saya nih baik-baik nih, tiba-tiba minggu depan saya datang cek rumah, lah mejanya udah gimana? Mungkin Itu kalau kasusnya sewa rumah ya. Rumah, kan kita bahas soal sewa rumah ya, makanya itu pentingnya buat penyewa dan yang menyewakan itu saling menjaga apa yang disewakan gitu. Sebagai penyewa juga jangan merusak karena kamu cuma sewa kan, bukan milik pribadi, bukan milik pribadi selamanya gitu. Kecuali 2 tahun ya. beda kasus kalau kamu beli sama itu udah jadi milik kamu udah mau dibanting bontang ya mau kasih sama bakal mau juga rumah guys. Oke Kak Alia, di sini saya sedikit tertarik Kak, kira-kira kalau misalnya kita bahas soal tadi yang udah kita bahas bersama mengenai KUH perdata sendiri. Nah, tadi kan sebelumnya juga Kak Cece udah jelasin mengenai doktrin. Kalau dari pemahaman Kak Alia sendiri itu bagaimana untuk doktrin itu sendiri? Di sini saya, kalau menurut doktrin di sini saya ambil seperti subjektif. Oh iya, ahli itu ya, ada ahli. Iya. Ya. Oke, ini semua tahu nih Pak Subekti. Kalau subjektif sih, hubungan sewa menyewa itu berdiri di atas kesepakatan dan kesetaraan antara pemilik dan penyewa. Ya. Jadi dua-duanya punya posisi yang setara dan sama-sama harus menepati apa yang sudah dijanjikan dari awal. Anggap seperti kontrak ya. Oke. Nah, kalau salah satu melanggar, entah itu pemilik maupun penyewa, dan hukuman kalau misalnya salah satu melanggar ya, entah itu pemilik yang sudah dalam kondisi rumah ataupun
penyewa yang tidak menjaga properti seperti berkaca pakai meja yang sudah dirusakan. Nah, hukum memberi ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya, mulai dari seperti membatalkan perjanjian, meminta ganti rugi, sampai memutus kontrak secara sepihak. Kalau pelanggarannya itu cukup berat. Oke, jadi tergantung pelanggarannya Iya, juga. pelanggaran. Oke, jadi itu udah sedikit pemahaman mengenai doktrin itu sendiri. Oke, luar biasa, ternyata ngomong kalau perdata tuh menarik banget ya teman-teman, dan luas banget nih. Oke, di sini kita udah memahami secara luas mengenai pengertian, dasar-dasar, tujuan, sumber. Di sini kita bakalan masuk pada inti kasus kita. Saya mau coba minta perspektif kakak-kakak sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa ya. Berarti kalau pendidik juga Istilahnya kita nih aset-aset negara, aset-aset negara untuk menjadi penerus, apalagi ngomong soal itu ya sensitif banget. apalagi pemberdayaan ini kan nggak jauh dari kita ya. Oke. Bahas keluarga kita semuanya berkeluarga. Iya. Dekat banget nih tentang kalau masalah sengketa gitu kan. Apa kita berkeluarga semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih teman-teman semua. Kita mau ngebahas salah satu kasus nih. Ini kasus nyata ya yang terjadi. Mungkin kita nggak akan spesifik, tapi kita bakalan memahami secara perspektif kita masing-masing aja. Mungkin kalau siapa yang mau memberikan pendapatnya boleh silakan. Nggak harus ini ya, boleh sambil minum ya guys, soalnya kita haus banget nih. Ngomong-ngomong juga capek guys, kalau tidak minum bagaimana ini namanya? Kering. Oke, kering kerontang kita ya. Oke, nah teman-teman semua, di sini ada salah satu kasus ya. Mungkin nanti teman-teman di rumah juga bisa yang nonton bisa sambil kita berbenah ya guys, di komen solusinya bagaimana. Sekarang kita masuk dalam salah satu kasus nyata ya yang terjadi di Kota Kupang, tepatnya di Oebobo. Ini sama Putantau, sama Komo. Oke. Nah di sini ada kasus Om Melki dan Mama Tini nih mengenai sengketa sewa rumah di Kupang. Nah di sini keterangan-keterangannya saya bacain ya. Om Melki ini sewa rumah selama 12 bulan. Nah setelah 4 bulan ternyata rumah ini bermasalah. Masalahnya itu ada air PDAM-nya mati selama 10 hari, listriknya korslet, atap bocor. Terus si pemilik rumah, Mama Tini ini, dia tidak merespon. Jadi selama kesepakatan kan udah sewa selama 12 bulan. Tapi karena adanya kerusakan ini, akhirnya si pemilik rumah ini, Mama Tini, dihubungin juga dia tidak merespon mengenai kerusakan ini. Nah jadi akhirnya si Om Melki ini dia mau putus kontrak di tengah jalan. Maaf, dia tuh nggak mau nyelesain kontraknya karena persoalan ini kayaknya nggak digubris sama si pemilik rumah ini. Nah tapi komunikasi. Iya, tapi pemilik justru dia tidak setuju dan minta tetap bayar sampai akhir masa sewa. Oke. Saya mau kita bahas dulu, menurut kalian nih siapa yang salah dulu nih kalau dari kasus ini? Kalau dari kasus ini sih pasti otomatis si pemilik sih. Karena kan waktu disewa kan pasti ada tuh teken kontraknya. Jadi di dalam teken kontrak ini kan pasti ada kesepakatan mengenai PDAM, ada listrik, mungkin ada atap rumah, plafon, dan juga luas tanah yang harus dipakai itu batasnya di mana-mana nih. Jadi otomatis si pemilik itu yang salah loh. Dia kan tidak bisa dia hanya ketika dia menyewakan rumahnya dia langsung kasih kunci dan lepas tangan gitu. Ini kan bagian bentuk dari cacat tersembunyi nih. Kalau sampai ada masalah seperti yang dikeluhkan pemilik tadi nih. Jadi si pemilik dia tuh bisa menuntut kepada si ibu nih, si ibu Tiwi atau Tini kurang jelas ya. Jadi si penyewa dia bisa menuntut karena kan tadi sudah juga dijelaskan oleh kakak Alia bahwa ketika ada pelanggaran berat atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditekan itu
dia bisa memutus kontrak secara sepihak dan menuntut, karena ini bagian dari cacat tersembunyi dalam hukum perdata di bagian perikatan sewa menyewa itu. Tapi apakah ada tanda tangan di tanda tersebut enggak? Nah itu dia. Kalau misalnya kontraknya dalam bukan misalnya lagi, tapi kontraknya ini kan cuman secara lisan, tidak ada hitam di atas putih. Nah itu juga salah satunya soal juga ya. Soal juga. Kalau mau putus, ini pasti nih Om Melki sama si tante ini pasti punya hubungan emosional doang kayak tadi Kakak Cece bilang bahwa hanya sekedar kerabat kenalan, makanya disewakan. Nah itu juga soal nih. Kalau menurut Kakak Cece sendiri, kalau kontraknya cuma tulisan itu gimana? Gini ya, sorry aku tanya dulu. Dari awal masuk itu apakah udah langsung dibayar penuh 12 bulannya atau si ibu ini hanya minta nanti kamu bayar lanjut terus sampai bulan ke-12? Nah kalau untuk kasus ini itu kan tadi udah dijelasin Udah dibayar bahwa dari awal. dibayarnya itu baru setengahnya saja. Baru setengahnya saja. Di tengah perjalanan ditemuilah kasus-kasus ini seperti yang air PDAM nggak jadi, listrik korslet, atap bocor. Nah itu makanya sudah diadukan ke si Ibu Tini ini, tapi tidak digubris. Maka dari itu si Om Melki ini mungkin karena udah muak dan udah orang tua bilang sujengkel karena digubris sama si penyewa ini, akhirnya dia mau putuskan dia mau putuskan sewanya itu di tengah jalan, tapi si ibu ini nggak mau, katanya harus bayar sewanya sampai habis 12 bulan baru bisa. Tapi menurut aku sih bisa penyewa tuh punya hak untuk memutuskan kontrak sih ya. Apalagi cuma tidak ada tidak ada bisa. Apalagi udah dibayar setengah jalan, udah dibayar mungkin 6 bulan nih. Nah kan baru tinggalnya 4 bulan. Si ibu ini kayaknya untung 2 bulan nih. 2 bulan nih. Tapi ya itu pentingnya komunikasi. Kalau hanya perjanjian emosional aja, kalau mungkin kerabat, itu pentingnya komunikasi. Oke, Kak Cece bilang bahwa dia tetap bisa ya, maksudnya tetap bisa memutuskan kontrak. Berarti tetap sah, asalkan ada kesepakatannya. Karena hukum ini kan kalau ada kesepakatan berarti di situ ada hukum gitu ya. Nah berarti kalau ngomong mengenai alat bukti, dia kan gak punya ini nih hitam di atas putih, hanya secara lisan aja. Berarti otomatis pasti ada chat WhatsApp juga kan, yang sebagai chat WhatsApp, mungkin ada saksi, foto kerusakan, sama rekaman dan juga saksi tetangga. Berarti itu juga bisa jadi alat bukti ya, untuk bisa menjadi acuan untuk dia bisa memutuskan kontrak kerja. Sangat bisa itu. Oke, berarti semua juga bisa jadi alat bukti perdata ya dari kasus ini. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, Kak Alia, ke Kak Alia dulu nih. Kalau misalnya nih, Kak Alia ada di posisi jadi si Om Melki, kira-kira apa langkah paling benar yang Kak Alia mau lakukan menurut pandangan Kak Alia memahami hukum perdata itu sendiri? Kalau saya jadi Om Melki, sebenarnya langkah ini paling benar dan sebaik. Nah, ketika misalnya saya Om Melki, ketika saya melihat rumah ini banyak masalah, jadi saya tuh langsung kepikiran, lebih penting saya langsung dokumentasi memang semua kerusakan yang ada di dalam itu. Iya. Nah, habis itu kita kan bisa sampaikan keberatan tertulis maupun lewat chat WhatsApp yang bilang. Ya, yang penting itu ada jejaknya. Nah, jadi Om Melki ini bisa minta buat memperbaiki, dan kalau ternyata dianggurin, barulah dia memutuskan itu. Dan ya kita bisa lakukan mediasi sih. Nah, setelah mediasi ini tetap tidak ada etikat baik dari ibu Tini, ya wajar kalau misalnya Om Melki ngirim somasi sebagai peringatan terakhir. Oke, jadi seperti disclaimer ya, disclaimer buat si Ibu Tini ini, dia jangan macam-macam karena ini sepertinya sudah tidak digubris, terus sepertinya dicampakkan saja seperti itu ya. Baik banget itu. Dan kalaupun Ibu Tini Ibu Tini tetap tidak ada perubahan, Melki punya dasar untuk
tidak membayar lunas penuhnya. betul. Iya, Iya, dia iya. tidak sesuai dengan Begini kayaknya pelit deh, makanya Oke, sampai sebut ini tidak adil sekali. Oke, jadi menurut Kak Alia dan juga dari pandangan Kak Alia sendiri, dari perspektif hukum sendiri, Omel ini berhak keluar ya. Dia berhak keluar tanpa bayar penuh. Karena sejatinya ada alat bukti berupa yang tadi dibilang ada dokumentasi, ada chat WhatsApp, bahkan saksi tetangga juga bisa jadi alat bukti untuk menguatkan si Omelki ini, karena dia juga sebenarnya di sini dia dirugikan sekali ya, sudah tidak dapat kondisi rumah sesuai dengan kesepakatan, walaupun kesepakatan hanya secara lisan ya, tapi kan itu sudah menjadi kesepakatan bersama selagi sudah disetujui oleh dua belah pihak. Iya, dia juga yang paling dirugikan juga ya si penyewa karena sudah tidak sesuai malah minta bayaran lunas. Itu kan bahaya sekali ya. Oke. Berarti si Omelki ini punya hak penuh untuk tidak bayar sisa sewa dan juga memutuskan untuk keluar dari rumah yang tidak sesuai itu. Oke, berarti masalah mengenai PDA yang rusak itu juga salah satu masalah yang sangat berat ya, yang dia jalani, dia terima dari si itu kerusakan rumah, kerugiannya itu. Oke, nah sekarang kita udah sampai di penghujung. juga terasa ya. Udah banyak banget ya, basic semua udah banyak dapat manfaat nih dari inovasi luar biasa. Makanya kita kalau mau ngomong hukum berarti semuanya tuh harus benar-benar jelas ya, karena hukum sendiri aja udah mewajibkan untuk adanya kepastian hukum itu ya, tidak asal-asal kita ngomong bahwa kita paham hukum sedangkan untuk dasar-dasarnya saja kita masih abu-abu ya, Apalagi gak paham dan melakukan perbuatan hukum itu Dan cantik. kalau dari saya sih, hukum itu ibaratnya Google Maps nih ya. Jadi hukum itu dia bukan dia yang harus memaksa kita, tetapi dia cuma ngasih arah gitu ya. Jadi dia seperti Google Maps. Ketika kita mengikuti Google Maps itu, dia kan ngasih arah nih, terserah kita mau ikut atau tidak. Dia kan cuma sebagai penunjuk arah. Jadi ketika kita kesasar atau nyasar nih, kita tidak bisa mempersalahkan si Google Maps kan dari kemauan kita mengikuti dia tuh. Jadi hukum seperti itu, ketika ada penyelewengan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang otomatis kembali lagi kepada kita, karena kita yang sudah mau untuk melanjutkannya, baik itu ke ranah perdata atau pidana. Karena kan tidak perdata dan pidana itu kan bisa berjalan berdampingan jika ada kasus yang menimbulkan kekerasan fisik. Jadi Google Maps itu membantu kita teman-teman, sama hukum tuh dilahirkan buat kita, bukan kita yang dilahirkan untuk hukum. Jadi Hukum lahir beda ya kan kenyataannya. dari manusia. Hukum lahir untuk kita, bukan kita yang lahir untuk hukum. Oke, jadi mengatur. Bahkan kalau hukum perdata kan yang lebih dekat ya tentang keluarga ya. Iya sih. Jadi kita jangan bahas jauh dulu kalau kita bersengketa dengan di luar keluarga, bahkan keluarga kakak, bahkan mama sama anak pun, orang tua sama anak pun bisa bersengketa gitu. Iya. Jadi mama harus paham banget nih soal hukum. Jadi pemahamannya itu minimal, jangan kira cuma anak rumah yang harus Iya. hukum ya, Semuanya wajib. semua tuh minimal dasarnya dulu, dasarnya tuh penting banget, apalagi kalau kita hidup ini udah berdampingan sekali ya sama hukum perdata, pidana, karena tidak memungkiri kalau orang tukang bilang kalau jalan-jalan potong jatuh. Nah kalau potong jatuh, apakah potong hanya mau mengharapkan orang lain saja, atau sedang mau berusaha, itu kan juga harus punya setidaknya sedikit pemahaman biar tidak orang bilang ikut-ikut arus begitu ya. Dan apakah ketika kita jatuh, kita mau jatuh lagi di ruang yang sama? Iya, Kita mau itu berusaha. juga. Itu yang harus dijadikan note atau catatan ya, untuk kita memahami dasar-dasar hukum itu Luar sendiri. biasa. Kita kan hidup dia berdampingan dengan orang ya, jadi ya tidak menutup kemungkinan banyak gesekan antara satu individu dengan individu yang lain. Penting sekali ya.
Oke, jadi di sini luar biasa teman-teman semua penonton setiap podcast kita pada hari ini. Iya, seru banget. Luar Panas biasa dan ini asik ya. sampai gitu ya. Orang bilang sampai melek betul-betul ya ngebahas ini. Nah di sini teman-teman kita udah sampai di penghujung nih. Nah di sini kita belajar banyak ya dari Kak Irsan, Kak Angga, Kak Claudia. Di sini kenapa saya bilang belajar banyak karena kita memahami ternyata hukum perdata itu dia dekat banget sama keseharian kita, dekat banget dan juga udah jadi istilahnya nempel banget, Nempel banget baik tuh, itu kayak perdata maupun pidana ya, itu udah nempel banget. Bahkan kalau Apalagi diibaratkan kalau kita tidur nih di samping kita tidur nih di samping kanan ini hukum perdata, Sampingnya hukum benar. pidana. Bahkan Ya. kalau mau dibilang kita tidur yang guling-gulingnya itu jadi hukum perdata. Oke. Terus bantal kepalanya itu jadi jadi hukum pidana, pidana. jadi melekat sekali dalam Kehidupan. kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua sumber-sumber hukumnya itu juga ternyata penting untuk Iya. dipahami. Apalagi sumber hukum perdata itu ada banyak yang tadi salah satunya yang paling tanpa kita harus ke Mahkamah Agung atau Mahkamah apa begitu yang untuk mengurus-ngurus kasus-kasus terkait hukum itu kita udah punya salah satu sumber yaitu kebiasaan yang sudah terjadi ya. Ada, pasti Nah, ada. Oke. Nah, terus teman-teman di sini juga kita belajar banyak bahwa dalam kasus yang sudah kita bahas mengenai dalam sewa rumah itu kalau kita mau terima kewajiban kita otomatis kalau kita mau terima hak kita harus memberikan kewajiban dengan baik ya. Contoh dalam kasus yang kita bahas dalam sewa rumah, pemilik juga wajib memberikan rumah yang layak. Entah itu kesepakatannya secara lisan ataupun tulisan, namanya kesepakatan pasti harus disesuaikan dengan apa yang sudah disepakati bersama, baik itu kondisi rumah, kondisi lingkungan ataupun lain-lainnya. Karena sejatinya alat bukti itu tidak hanya harus berkaitan dengan hitam di atas putih ya. Ada alat-alat bukti yang berkaitan, contohnya tadi yang dibilang foto kerusakan dan juga chat WhatsApp dan juga kesaksian tetangga Itu penting banget. tetangga biasanya kalian itu merupakan alat bukti yang hidup dan nyata. Oke. Bukan memahami hak dan kewajiban. Jangan hanya menerima haknya kalian, penuhi dulu Kewajiban Iya. luar biasa. Jadi kalau ngomong hukum perdata ada hak dan Dan juga ada kewajiban. kewajiban. Oke, dan juga dari kasus kita yang sudah kita bahas ini, penyewa juga punya hak kuat ya kalau sudah terjadi kerusakan serius, dia bisa memutuskan kontrak ya, karena ada bukti kerugian yang dia alami. Dalam kasus tadi yang Om Melki sama Tante Tini itu juga kan rasanya tidak fair ya kalau misalnya dia tidak terima kondisi bangunan sesuai dengan yang diinginkan, tapi diminta untuk bayar penuh selama 12 bulan. Saya jadi Om Melki juga kayaknya tidak mau bayar ya, siapa saja pasti tidak mau rugi. Oke. Luar biasa ya teman-teman, hari ini pembahasan kita. Makasih banyak untuk Kak Irsan, Kak Alia dan juga Kak Claudia, kakak-kakak yang cantik dan juga kakak-kakak yang ganteng. Thank you juga untuk semua pendengar setiap podcast kita pada hari ini. Podcast apa ya? Dikasih nama podcast Pancasila. Podcast apa kak? Pancasila yang santai tapi nendang. Aduh, ini salah omong kok bisa diorang. Oke, jadi podcast santai tapi nendang membahas tentang perspektif anak muda mengenai kasus yang terjadi di Kota Kupang mengenai kasus sewa tanah ya. Sewa rumah ya, bukan Oh iya, sewa sewa rumah. Oh sorry. Aduh, ini keasikan kayaknya mau beli tanah, mau bangun rumah tangga, bahaya nih. Oke, jadi terima kasih banyak dan teman-teman, kita ngebahasnya mungkin cukup sampai di sini, tapi kita pasti akan bertemu Ya, di di segmen-segmen next lagi. selanjutnya. Akan lebih banyak hal lagi yang pasti akan kita bahas bersama, karena jujur mau membahas tentang hukum tuh sangat luas ya, tidak bisa berhenti sampai di situ. Dan masih banyak banget kasus yang ada terjadi di luar sana, dan mungkin nanti bakalan kita undang lagi nih narasumber yang luar biasa ini. Oke deh, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua udah setia nonton podcast Santai Tapi Nendang, dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama dengan
Saya Natalia Francisca Aluna. Dan saya Claudia Luna. Saya Mariana Kaliana. Dan saya Krisandes Nikopi. Oke, tetap santai, tetap kritis, dan tetap melek. Ho ho. Oke.